name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Tunduk pada namamu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Hosana,
Kecanduan ibadah online. Ibadah online berbeda dengan acara nonton bersama. Oleh karena itu, lakukan hal berikut. Pertama, berpakaianlah rapi seperti Anda mau pergi ke gereja. Kedua, ambil tempat dan waktu yang khusus bersama keluarga. Jangan sambil tidur-tiduran atau melakukan aktivitas yang lain seperti memasak, membersihkan rumah, makan, dan lain-lain. Ketiga, ikutlah bernyanyi saat pujian dan penyembahan dinaikkan. Keempat, baca dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ingat, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kelima, berdoalah dan respon firman Tuhan yang telah didengarkan. Keenam, berikan persembahan dengan dua cara, yaitu non-tunai dengan men-scan QR Code, atau tunai dengan mengumpulkan persembahan dan memasukkannya ke dalam amplop persembahan yang selanjutnya akan dibawa ke gereja di minggu selanjutnya. Selamat beribadah dan jangan sampai kehilangan waktu indah bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita pada saat hari ini. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan yang kudus. Kita akan menerima perjamuan kudus pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hadirat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, untuk penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami ya Bapa. Pada saat hari ini ya Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu yang kudus, kami mau memuji Engkau, kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Mari hadirlah kuasa-Mu ya Bapa. Sungaimu jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sungaimu jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Mari kita
mendengar pujian ini sekali lagi, katakan seperti hidup, seperti hidup salimu, sungaimu jiwaku rindu Engkau Tuhan, Kaulah Tuhan Nasrat, hatiku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisai.
sungguh sempurna. Ya Bapa, hidup kami aman dalam perlindungan-Mu, ya Bapa. Hidup kami aman dalam penyertaan-Mu, ya Tuhan, ya Bapa. Jesus, terima kasih ya Tuhan. Ajaiblah semua, ajaiblah ya Tuhan. Kami bersyukur, sungguh bersyukur, kami bersyukur dalam hidup Kau teramat baik, Kau teramat baik ya Bapa. Kami bangga punya Allah seperti-Mu, Allah yang setia, Bapa yang mengerti setiap keadaan kami, setiap pergumulan kami. Kami mau bawa bagi-Mu, ya Bapa, ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Engkau Allah yang teramat baik dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau datang Tuhan dengan kerendahan hati kami, membawa segala sembah syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak diagungkan, Allah yang layak terima pujian syukur kami ya Bapa. Kami siap ya Tuhan, antusias memuji nama-Mu, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap, antusias memuji nama Tuhan. Bersama saya kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita bersukacita memuji nama Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita katakan bahwa Yesus Allah yang ajaib. Kita mau sorakan nama Tuhan walaupun kita ibadah harus di rumah pada hari ini, tapi kita tetap bersukacita, amin. Puji nama Tuhan. Dengan
ajaib, sama-sama katakan haleluya. Kami mau bersuka cita ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Kenyataan Tuhan sempurna, amin. Yesus Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selama, tak berubah, tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selama, tak berubah, tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, haleluya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan, dengan iman kita katakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mukjizat, sebab Yesus ajaib, Yesus ajaib, Yesus ajaib, amin. Dia berkuasa, ada mukjizat, sebab Yesus ajaib. Puji Tuhan. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, amin. Sebab Yesus ajaib. Mari katakan, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, amin. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, sampai Yesus ajaib, haleluya. Dia berkuasa. Kami iman pujian ini ya Tuhan. Ada mukjizat, ada mukjizat, ada mukjizat, ada mukjizat, sebab Yesus ajaib. Haleluya. Ajaib Kau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersuka cita ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pengorbanan-Mu pada setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa.
Jauh ke dalam
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur. Luar biasa zaman Tuhan dalam hidup kami. Sungguh luar biasa kami rasakan ya Tuhan. Pengorbanan Tuhan di kayu salib atas hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap ya Tuhan. Dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari ya Bapa, buka hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami boleh kembali memasuki bulan April saat ini ya Tuhan. Itu semua karena kasih dan kemurahan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Itu semua karena berkat kasih-Mu yang tiada taranya. Saat pagi hari ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati firman yang kami dengarkan, mengajarkan, meneguhkan dan menguatkan iman kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada tim pemuji dan penyembah yang sudah melayani kita dengan luar biasa. Shalom, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Saya menyapa kepada Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada. Biarlah kasih Allah tetap kita rasakan di dalam kehidupan kita. Sekalipun situasi dan keadaan di lingkungan kita, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, membuat kita tawar hati. Sekalipun situasi dan keadaan di sekitar kita, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, membuat kita cemas. Namun saya mau katakan kepada kita semuanya, tetap percaya bahwa apa yang terjadi saat ini semuanya masih ada di dalam kendali Tuhan, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Jadi jangan tawar hati, jangan saudara menjadi seperti orang lain yang berkata, di mana hamba-hamba Tuhan yang membuat KKR kok tidak ada lagi, apakah ibadah-ibadah itu kalah dengan yang namanya virus? Saya mau katakan tidak kalah itu. Makanya kita berkata sekalipun pemerintah melarang kita untuk beribadah dan bersatu di gereja, saudara, kita tetap melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Dan saat ini satu pintu gereja tertutup tapi ribuan pintu atau mezbah Tuhan terbuka di rumah sidang jemaat. Oleh karena itu, jadikan keluarga kita menjadi mezbah doa yang begitu luar biasa. Jadi saudara dikasih dalam nama Tuhan, kalau selama ini suami istri jarang doa bareng, jarang ibadah bareng, ini saatnya kepala rumah tangga, seorang suami memimpin ibadah di dalam rumah tangganya. Supaya apa saudara dikasih dalam nama Tuhan? Kita menjadi keluarga yang dewasa di dalam Tuhan. Nah, saya mau mengajak kepada kita semuanya belajar sebuah firman Tuhan. Saya memberi tema kesempatan pagi hari ini yaitu tentang jangan takut. Saudara dikasih dalam nama Tuhan, saudara boleh membaca di dalam Matius pasal yang ke-14 dari ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Saya tidak mau membacakan semuanya, tapi saya berharap setelah ibadah nanti saudara boleh membaca semuanya supaya saudara mengerti inti dari cerita firman Tuhan saat ini. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, saya mau katakan rasa takut itu memang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Rasa takut, ada perasaan takut itu yang membuat kita memiliki sebuah perasaan, baik itu sukacita, baik itu senang, baik itu kecewa, baik itu terluka, dan termasuk firman Tuhan saat ini tentang ketakutan. Saudara kasih dalam nama Tuhan, perasaan itu yang memberikan juga adalah Tuhan sendiri. Jadi saudara dikasih dalam nama Tuhan, jangan berkecil hati. Kenapa kok aku takut? Kenapa kok aku bisa orang bilang ada gelap itu kemudian takut? Kenapa kok lewat kuburan bisa takut? Rasa takut itu Tuhan yang menjadikan. Tapi saya mau katakan ketika kita dikuasai ketakutan itu bukan daripada Tuhan. Saya mau katakan perasaan itu memang Tuhan berikan kepada kita bukan untuk kita merasa lemah. Bukan untuk kita menjadi orang yang merasa gagal, bukan untuk kita menjadi orang yang merasa saudara dikasih dalam nama Tuhan menjadi orang yang terpuruk. Tetapi semuanya itu agar kita mengerti bahwa ada sesuatu yang layak kita andalkan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ini di dalam ayat yang ke-27 berkata seperti ini. Tetapi Yesus segera berkata kepada mereka. Jadi ceritanya saudara, Yesus sedang menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke suatu daerah dan melewati jalan laut. Nah, Alkitab mencatat kapal perahu dari murid-murid ini sudah berjalan sekitar beberapa mil dari pantai. Nah, ketika berjalan beberapa mil itu kemudian ombak angin sakal menimpa.
atau terjadi pada waktu itu sehingga kapal murid-murid terombang-ambing, sehingga saudara dikasih dalam nama Tuhan, keadaan murid-murid saat itu sedang dalam keadaan takut dan tawar hati. Karena apa? Karena Yesus sedang tidak bersama-sama dengan mereka di dalam kapal. Saudara dikasih dalam nama Tuhan. Ada dua peristiwa di mana murid-murid ditimpa oleh angin sakal atau badai, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Yang pertama yaitu ketika Yesus sedang berada di dalam perahu itu tetapi sedang tertidur. Nah, saat ini kita sedang belajar bahwa Yesus sedang tidak bersama-sama dengan mereka. Nah, sehingga murid-murid itu mengalami ketakutan karena apa? Badai begitu kuat sedangkan Yesus sedang tidak bersama-sama dengan mereka. Nah, saya mau membuat catatan kepada kita saat ini, saudara dikasih dalam nama Tuhan, yaitu ketakutan itu tidak akan menambahkan sesuatu apapun di dalam diri kita. Ketakutan itu tidak menambahkan sesuatu apapun di dalam diri kita. Nah, pencobaan-pencobaan saudara dikasih dalam nama Tuhan, badai menerpa saudara dikasih dalam nama Tuhan, itu seringkali menimbulkan rasa takut di dalam diri kita. Itu menimbulkan rasa khawatir di dalam diri kita. Itu bisa menimbulkan rasa cemas di dalam diri kita. Seberapa banyak di antara kita yang saat ini kalau sudah mulai sakit tenggorokan, mulai khawatir, jangan-jangan corona melanda. Saudara dikasih dalam nama Tuhan. Seberapa banyak di antara kita akhirnya takut bersin, saudara. Saya ketika sedang berpergian dan kemudian sedang dalam sebuah keramaian, saya ini suka kalau mencium aroma-aroma yang tajam pengen bersin. Tetapi karena sekarang yang bersin dibilang corona dan dijauhi, akhirnya saya tahan-tahan. Dan akhirnya bisa menimbulkan sakit perut, saudara dikasih dalam. Karena apa? Karena takut bersin. Nah, orang batuk sedikit langsung diawasi saat ini, saudara. Nah, saya melihat sekarang kalau sedang ke supermarket orang belajar mulai menjadi orang yang sombong. Yang biasanya buka pintu itu dilihat, ditarik atau didorong, sekarang mulai pakai kaki, saudara, buka pintunya. Pakai kaki atau ada yang pakai punggung seperti ini. Supaya apa? Karena takut pegang handle pintu. Kenapa itu terjadi, saudara dikasih dalam nama Tuhan? Karena banyak orang yang mengalami kecemasan dan kekhawatiran. Jangan sampai kita tertimpa virus corona ini dan kemudian kita mati. Beberapa waktu yang lalu saya punya mertua yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dia telepon kepada istri saya seperti ini. Kok kabar yang mati tentang corona ini kebanyakan orang Kristen? Sudah begitu pendeta-pendeta yang banyak mati. Hati-hati karena kamu juga pendeta, katanya. Saudara dikasih dalam nama Tuhan. Wah, perkataan-perkataan yang seperti itu yang sering kita dengar. Bahkan mungkin kita bangun tidur baca grup, sudah berita ada yang mati, udah berita bahaya virus corona, udah broadcast tentang corona yang mengerikan itu, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Banyak orang yang takut, tapi sayang sekali banyak orang yang menyebarkan ketakutan. Mereka suka menyebar tentang virus corona. Maka saya mengajak kepada kita semuanya, yuk kita sebar firman Tuhan. Berhenti memperkatakan virus, tapi mulai belajar perkatakan Yesus di dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketakutan tidak menambahkan sesuatu apapun di dalam diri kita. Firman Tuhan berkata, siapa yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta saja jalan hidupnya? Tidak ada. Saya mau katakan kekhawatiran tidak akan pernah membuat kita mengalami kekuatan di dalam badai. Kekhawatiran bahkan tidak akan pernah membuat kita memiliki ide-ide yang smart untuk mengatasi sebuah masalah itu, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Nah, oleh karena itu yuk kita sama-sama belajar saat ini. Firman Tuhan banyak sekali menegur tentang ketidakpercayaan. Firman Tuhan banyak sekali menegur tentang iman. Firman Tuhan banyak sekali menegur kepada murid-murid tentang bagaimana orang yang tidak percaya. Saya teringat sebuah kisah ketika murid-murid mengusir setan dan tidak keluar kepada orang yang sakit ayan, saudara. Kemudian Yesus berkata, mau berapa lama lagi mau aku bersama-sama dengan engkau angkatan yang kurang percaya? Kurang percaya yang dikatakan. Di sini juga kita membaca sebuah perikop, tenanglah, ini aku, jangan takut. Oleh karena itu saudara dikasih dalam nama Tuhan, jangan pernah mengalami ketakutan dalam kehidupan kita. Kenapa sih saudara dikasih dalam nama Tuhan kok kita tidak boleh takut? Padahal kan tadi katanya perasaan itu Tuhan yang menjadikan, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Kita mau belajar 3 hal kenapa kita tidak boleh takut. Yang pertama yaitu ketakutan itu membuat kita tidak menyadari akan kehadiran Tuhan. Ketakutan itu membuat kita tidak menyadari akan kehadiran Tuhan. Saudara dikasih dalam nama Tuhan, ayat yang ke-26 berkata seperti ini. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, wow, ini sesuatu peristiwa yang luar biasa. Mereka terkejut dan berseru, bukan Tuhan, tolong kami mau binasa. Apa yang mereka serukan? Itu hantu.
Saudara dikasih dalam nama Tuhan. Saya mau berkata kepada kita semuanya, saya percaya setiap kita kalau dalam kekhawatiran dan kemudian melihat Yesus, saya percaya kita akan berteriak, Tuhan tolong kami. Atau seperti Bartimius yang berteriak dengan keras, Yesus anak Daud kasihanilah kami. Tapi di tengah badai saudara dikasih dalam nama Tuhan, karena murid-murid mengalami ketakutan, karena murid-murid hanya mungkin berpikir, wah kematian mengintai, seperti yang kita alami saat ini. Orang yang tiba-tiba sehat, tiba-tiba dikabarkan baru masuk rumah sakit sesaat, bahkan dikabarkan baru mulai sesak langsung mati. Saudara dikasih dalam nama Tuhan. Wah kematian mengintai. Sehingga ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka tidak lagi melihat sosok Yesus, tetapi yang mereka lihat adalah sosok hantu. Saudara dikasih dalam nama Tuhan. Lalu berteriak-teriak karena apa? Karena takut. Mereka melihat ada Yesus, tapi karena ketakutannya yang ada dalam imajinasinya adalah sebuah kematian atau sesuatu yang mengerikan. Atau mungkin, tapi zaman dulu mungkin belum banyak film horor dan belum pernah nonton film horor. Karena pernah nonton film horor, saudara dikasih dalam nama Tuhan, kadang kalau di rumah sendiri mungkin orang-orang muda baru tidur bunyi suara kelontang. Wih, hantu katanya. Seperti itu. Karena apa? Karena film horor mengajarkan seperti itu. Atau tiba-tiba mati lampu, nyala lampu, wah ini ada petir apalagi pas hujan, wah ini ada kuntilanak yang lewat. Karena apa? Imajinasinya hanya seperti itu. Nah saya mau katakan saudara dikasih dalam nama Tuhan, ketakutan itu adalah sebuah imajinasi yang terlalu berlebihan. Ketakutan adalah imajinasi yang terlalu berlebihan karena apa? Karena kita terlalu melebih-lebihkan resiko atau akibat dari segala sesuatu yang akan terjadi. Padahal itu belum terjadi. Nah saya mau katakan kepada kita semuanya, resiko itu pasti. Saya mau katakan kalau kita nggak menjaga kesehatan, kalau kita nggak mengikuti anjuran pemerintah, resiko itu pasti saudara. Itu resiko itu pasti orang bisa terkontaminasi kalau nggak bisa menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan. Nah oleh karena itu saya menghimbau kepada kita semuanya, hindari kontak fisik, hindari keramaian, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Supaya apa? Kita terjauhi dari resiko. Tapi bukan didasari dengan rasa takut. Karena apa? Ketakutan itu adalah sebuah imajinasi yang terlalu berlebihan. Nah ketakutan itu membuat kita tidak menyadari akan kehadiran Tuhan. Kalau kita terlalu khawatir dengan keadaan saat ini saudara dikasih dalam nama Tuhan, bisa saja kita menjadi orang yang tidak menyadari bahwa Yesus ada. Lihat peristiwa pada waktu itu ketika angin badai sedang menggoncang perahu murid-murid, sedang ingin menenggelamkan mereka, Yesus ternyata ada di sana. Dan saya mau katakan kepada kita semuanya saat ini saudara dikasih dalam nama Tuhan, dimanapun kita berada, di tengah situasi yang mengerikan, di tengah situasi kabar-kabar menggemparkan, di sana ada orang mati, di sana ada orang mati, di sana ada positif, jumlah yang positif COVID-19 mulai bertambah. Saya mau katakan, Yesus ada bersama-sama dengan kita. Jangan sampai kita dikuasai dengan ketakutan-ketakutan. Mana yang lebih banyak kita baca dalam situasi saat ini? Apakah kita sedang mencari informasi-informasi tentang corona? Atau kita lebih banyak menggali firman Tuhan tentang peristiwa ini? Saya mulai belajar saudara dikasih dalam nama Tuhan. Awalnya saya memang, wah virus corona itu gimana sih gejalanya? Ini bagaimana sih mendengar berita, broadcast begini? Lama-lama saya takut. Kenapa? Wah kok kebanyakan ini adalah orang-orang yang punya penyakit-penyakit bawaan. Saya punya asma. Wah ini orang yang sesak biasanya langsung mati. Saya sekarang takut. Mulai kambuh sesaknya. Jangan-jangan udah mau mati ini. Tapi saya mulai belajar, saya tidak banyak menggali tentang corona, tapi saya banyak menggali firman Tuhan. Dan itu memberi kekuatan kepada saya secara pribadi. Nah saya mau mengajak kepada kita semuanya, orang-orang percaya dimanapun kita berada, perbanyak kali firman Tuhan, perbanyak pelajari tentang Yesus, jangan perbanyak pelajari tentang virus-virus. Kita memang harus berjaga-jaga. Saya membawa hand sanitizer, saudara dikasih dalam nama Tuhan, supaya apa? Tetap menjaga kesterilan tangan. Hal yang paling sulit dari himbauan pemerintah adalah untuk saya tidak memegang wajah saya. Saya berpikir mungkin pakai apa itu alat yang untuk anjing, ada corongnya gitu. Jadi saya gini-gini nggak bisa lagi, saudara. Ketakutan itu membuat kita tidak menyadari akan adanya Tuhan. Oleh karena itu saudara dikasih dalam nama Tuhan, jangan terlalu takut. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh takut saudara dikasih dalam nama Tuhan? Karena ketakutan itu membuat kita tenggelam di dalam badai itu sendiri.
Nah, ayat yang ke-30 berkata seperti ini, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Waktu itu Yesus ngomong, jadi setelah berteriak hantu, hantu, Yesus ngomong di dalam ayat yang ke-27 yang kita baca di awal tadi, saudara. Yesus berkata kepada mereka, tenang, jangan takut, ini aku, bukan hantu. 2 kali saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus dianggap hantu oleh murid-muridnya. Itu juga semua karena peristiwa ketakutan. Waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus tiba-tiba nampak di mana menampakkan diri di tempat mereka berkumpul. Mereka bilang hantu. Yesus juga berkata, aku bukan hantu, ini aku, kasih aku makan kalau enggak percaya. Nah, ketika Yesus mulai berkata ini aku, jangan takut, maka ada seorang murid saudara dikasih dalam nama Tuhan yang bernama Petrus. Petrus ini begitu luar biasa, sekali dia mendengar ini aku, dia langsung percaya. Nah, banyak orang-orang yang seperti ini juga, ketika dengar firman Tuhan imannya bangkit, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Banyak orang-orang percaya, orang Kristen juga yang waktu dengar khotbah dia berkata amin, mungkin paling kencang, paling semangat. Tapi apa yang terjadi? Ketika Petrus mendengar bahwa Yesus berkata demikian, dia berkata, Yesus, kalau memang itu engkau, suruh aku berjalan di atas air. Yesus berkata kepada Petrus apa? Kemari, jalan aja. Apa yang terjadi saudara dikasih dalam nama Tuhan? Petrus mulai melangkahkan kakinya di atas air. Dan dia berhasil berjalan dalam waktu beberapa langkah saudara dikasih dalam nama Tuhan. Ada sebuah keberhasilan, iman itu membuat kita, nah ini catat saudara dikasih dalam nama Tuhan. Iman itu membuat kita berhasil melangkah di atas badai. Makanya kita suka menyanyikan saudara dikasih dalam nama Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan. Atau saudara dikasih dalam nama Tuhan, di saat badai bergelora, ku akan terbang. Kalau kita punya iman, kita bisa berjalan di atas badai. Kalau kita punya iman, saudara dikasih dalam nama Tuhan, badai itu membuat kita terbang semakin tinggi. Tetapi apa yang terjadi ketika Petrus mulai melangkah? Ayat 30 berkata seperti ini, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Wah, Petrus berhasil berjalan. Mungkin di antara kita saudara dikasih dalam nama Tuhan, berhasil menyediakan stok makanan banyak di rumah. Engkau berhasil menyediakan stok cemilan di rumah banyak. Tapi tiba-tiba engkau mulai sakit tenggorokan, engkau mulai takut, engkau mulai khawatir. Mungkin ada di antara kita saat ini yang mulai merasa gejala-gejala demam-demam saudara dikasih dalam nama Tuhan. Dan mulai ketakutan dan mulai hanyut di dalam ketakutan itu. Sehingga engkau terlalu khawatir akan kehidupanmu. Saya mau katakan saat ini, berseru kepada Yesus. Sebagaimana Petrus ketika dia mulai merasakan ada gejala-gejala ombak. Ketika dia mulai merasakan ada gejala-gejala, dia pengen tenggelam, dia berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Jangan takut, karena ketakutan itu membuat kita tenggelam di dalam badai itu. Apa yang kau takutkan saat ini? Apa yang kau khawatirkan saat ini? Saya berdoa kepada kita, untuk kita semuanya saat ini saudara dikasih dalam nama Tuhan. Biarlah Tuhan mengangkat ketakutan kita. Dan dari sini kita belajar satu hal. Ternyata lawan kata takut itu bukan berani. Lawan kata takut itu adalah iman atau percaya kepada Yesus. Tumbuhkan imanmu. Tumbuhkan percaya kita kepada Yesus lewat apa? Baca firman Tuhan. Cintai firman Tuhan setiap waktu. Ya kumpul keluarganya jangan hanya hari Minggu. Setiap pagi, setiap malam kita kumpul dengan keluarga. Kita berdoa, baca firman Tuhan bersama-sama. Karena itu akan membuat kita mampu berjalan di tengah badai. Itu akan membuat kita kuat melewati persoalan-persoalan hidup. Saudara dikasih dalam nama Tuhan. Saat ini saya mau katakan, Yesus ada bersama dengan kita. Dan kalaupun engkau mulai melihat ada tanda-tanda, kalaupun engkau melihat ada gejala-gejala, atau engkau mulai melihat engkau layak, engkau memiliki kelemahan-kelemahan fisik, jangan tenggelam di dalam kelemahan itu. Engkau perkatakan, aku sehat, aku kuat, aku diberkati oleh Tuhan. Engkau mulai deklarasikan imanku. Engkau mulai mendeklarasikan imanmu. Engkau mulai mendeklarasikan apa yang kau percayai. Karena firman Tuhan berkata, oleh sebab aku percaya, oleh karena itu aku berkata-kata. Kalau engkau percaya kepada Yesus, perkatakan engkau percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus, kalau engkau memiliki iman bahwa Yesus mampu menyelamatkanmu dari badai ini, perkatakan, bersama Yesus aku melakukan perkara-perkara yang besar. Itu yang akan membangkitkan kekuatan iman kita, saudara kasih dalam nama Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, kenapa kita tidak boleh takut? Karena Tuhan
tidak menyukai ketidakpercayaan. Catat, karena Yesus atau karena Tuhan tidak menyukai ketidakpercayaan. Jangan ada keraguan di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-31 berkata seperti ini. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Oleh karena itu kita menghimbau, lewat himbauan juga surat gembala dikatakan bahwa kita tidak takut, kita mewaspadai. Jangan berarti karena engkau enggak takut saudara dikasih dalam nama Tuhan. Saya terheran ketika ada orang yang berkata, "Oh oke, siapa yang saudaranya atau keluarganya terkena virus corona silahkan panggil saya. Karena saya tidak takut, saya akan mendoakan dia dan dia pasti akan sembuh." Saya berkata kepada orang tersebut, saudara dikasih dalam nama Tuhan, jangankan kita sebagai pendeta mau mendoakan orang yang punya corona. Dalam satu keluarga suami positif, suami masuk ruang isolasi di rumah sakit, istri dan anak-anaknya dikarantina di rumahnya. Siapapun tidak boleh mengunjungi, datang untuk berdoa. Saya mau katakan, iman tidak membuat kita menjadi orang yang bodoh. Kepercayaan kita kepada Tuhan tidak membuat kita menjadi orang yang bodoh. Lihat murid-muridnya saudara dikasih dalam nama Tuhan. Hanya Petrus yang berani melangkahkan kakinya untuk keluar dari perahu dan ingin berjumpa dengan Yesus. Murid-murid yang lain tidak berani. Karena apa? Mereka percaya itu adalah Yesus juga. Tapi iman tidak membuat kita melakukan hal yang bodoh. Saudara jangan berkata kita saudara tidak mau pakai masker. Oh tidak usah pakai masker, waktunya mati ya mati. Pak tidak perlu itu seperti ini. Kalau sudah waktunya mati ya mati. Saya mau katakan memang iya saudara dikasih dalam nama Tuhan. Tapi saya mau katakan kalau kita mau menjaga hidup kita, itu bukan karena takut. Kita menjaga, kita waspada bukan karena takut. Karena kita memelihara apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan mempercayakan kepada kita tubuh yang sehat, ayo kita rawat. Jangan sampai kalau kita sakit pun karena kebodohan kita. Dan jangan sampai kita mencobai Tuhan di dalam peristiwa ini. Mencobai Tuhan ini apa saudara kasih dalam nama Tuhan? Memaksa Tuhan melakukan sesuatu yang dia tidak mau lakukan. Jangan saudara dikasih dalam nama Tuhan waktu disuruh berjaga-jaga, oh enggak apa-apa ada Tuhan. Jangan waktu saudara dikasih dalam nama Tuhan diingatkan untuk seperti ini, oh enggak apa-apa kita punya iman. Oh enggak usah takut kita punya Yesus. Tapi waktu kita sakit kita teriak-teriak, Yesus di mana engkau? Di mana kamu? Ada sebuah cerita saudara dikasih dalam nama Tuhan. Seorang yang sedang melewati kebanjiran saudara, dia berdoa seperti ini, Tuhan datanglah dan menolong aku. Ketika mulai datang banjir, ada seorang yang naik sepeda motor, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Ayo Pak, bonceng aku. Itu banjir di sana sudah mulai besar dan mau melewati tempat ini. Oh enggak usah, aku udah berdoa, Yesus akan menolong. Oh ya sudah kalau seperti itu, orang naik sepeda motor mulai pergi. Kemudian ada orang yang bawa mobil, banjir sudah mulai selutut, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Datang orang lagi, Pak ayo naik mobilku supaya engkau enggak tenggelam di dalam banjir. Karena ini akan semakin dalam, kota kita akan tenggelam. Seorang bapak ini berkata apa? Oh enggak usah takut, aku udah berdoa, Yesus akan menolong aku. Ya sudah kalau seperti itu, karena orang mobil ini panik, dia ngebut ditinggalkan bapak itu tadi. Kemudian karena sudah mulai seleher, ada orang yang membawa perahu, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Ada saudara yang bawa sampan, dia berkata, Bapak ayo naik sampanku, kamu hampir tenggelam, nanti kamu mati. Bapak ini berkata apa? Oh enggak usah, enggak apa-apa, karena ada Yesus yang akan menolong aku. Apa yang terjadi? Yang lain selamat, tetapi bapak ini mati tenggelam. Karena apa? Karena dia tidak tahu bahwa Yesus mengirimkan orang-orang untuk menolong kita. Apa yang diingatkan orang tentang kita? Apa yang diingatkan orang lain kepada kita? Mungkin lewat pemerintah, mungkin lewat orang-orang di sekitar kita, saudara kasih dalam nama Tuhan. Ayo, dalam bahasa Medannya, jangan pakai paham jugulisme. Kita keras kepala, kita berharap Tuhan menolong mengangkat kita. Ya memang setelah mati kita akan diangkat ke surga, tapi harusnya kita masih bisa selamat. Sebagaimana Paulus berkata, ia pun bingung memilih lebih bagus mati atau hidup. Tapi dia berkata, lebih baik akan lebih berguna aku hidup kalau itu untuk melayani Tuhan. Artinya apa? Jaga hidup kita sehat, panjang umur, pelayanan kita bisa lebih panjang lagi. Sebagai kesimpulannya, saudara kasih dalam nama Tuhan, saya pemusik dan singkat untuk maju ke depan. Sebagai kesimpulannya saya mau katakan kepada kita semuanya, jangan takut sekalipun kita tidak merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan takut sekalipun mungkin kau tidak melihat sosok Yesus ada di dalam rumah tanggamu. Jangan takut sekalipun kau tidak melihat sosok Yesus mengulurkan tangan kepadamu saat ini.
Namun percayalah bahwa Yesus selalu ada untuk kita. Lihat, Yesus sepertinya seolah-olah sengaja membiarkan murid-muridnya untuk pergi sendirian dan ditimpa badai. Wah, ini kalau kena pasal bisa pasal pembunuhan berencana, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Namun percayalah bahwa Yesus selalu ada untuk kita. Dan di tengah situasi sulit seperti saat ini, percayalah bahwa Yesus ada dan hadir dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang kita pelajari. Kenapa kita tidak boleh takut? Yang pertama, karena ketakutan itu membuat kita tidak menyadari kehadiran Tuhan. Yang kedua, karena ketakutan membuat kita tenggelam di dalam badai kehidupan. Dan yang terakhir, karena Tuhan tidak menyukai ketidakpercayaan. Oleh karena itu, saya mau berkata kepada kita semuanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ia ada bersama-sama dengan kita. Kalau kau dalam ketakutan saat ini, letakkan tanganmu di dadamu dan saya mau berdoa buat engkau semuanya saat ini. Tuhan, kau meletakkan setiap umatmu yang meletakkan tangannya di dadanya ya Bapa. Ada ketakutan dan kekhawatiran. Mungkin itu perihal kesehatan mereka. Mungkin itu tentang keuangan mereka. Mungkin itu tentang pekerjaan mereka. Mungkin itu tentang masa depan mereka. Dampak dari situasi saat ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iman yang teguh akan kau bangkitkan kepada sidang jemaatmu. Ketika mereka telah mendengarkan firman-Mu saat ini di dalam nama Yesus. Iman yang teguh kau bangkitkan dalam di sidang jemaatmu ya Bapa. Sehingga mereka mengalami kekuatan. Sehingga mereka mengalami keteguhan hati ya Bapa. Saat ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada, malaikat Tuhan datang yang mengalami permasalahan dalam finansial, tingkap-tingkap surga terbuka, berkat Allah melimpah dalam rumah tangga mereka, yang mengalami sakit penyakit di dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi dalam kehidupan mereka ya Bapa. Yang bermasalah di dalam pekerjaan, Tuhan Kau akan memberkati ya Bapa. Dalam nama Yesus, Engkau tidak menyukai manusia nganggur. Oleh karena jemaatmu juga tidak akan ada yang pengangguran, karena Engkau memberikan pekerjaan kepada mereka sesuai dengan talenta yang Engkau berikan kepada mereka, sehingga lewat pekerjaan itu nama Tuhan dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa saat ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati kita pada pagi hari ini untuk menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, yang mungkin tidak bisa menerima unsur perjamuan kudus dalam rupa roti dan anggur, Bapak Ibu Saudara bisa memakai unsur-unsur seperti mungkin biskuit, roti tawar, atau teh dan sebagainya. Karena yang penting adalah kita hari ini memaknai kematian Kristus sebagai korban yang menebus setiap dosa-dosa kita dan bahkan dosa seisi dunia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa sebelum kita akan menerima roti dan anggur. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur walaupun dalam situasi yang sulit, walaupun dalam situasi yang tidak menguntungkan, kami mau tetap dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik, menyertai dan melindungi kami. Kami percaya ketika kami menerima roti yang melambangkan tubuh dan menerima anggur yang melambangkan darah Yesus, iman kami dikuatkan, iman kami diperteguhkan ya Tuhan. Sehingga kami percaya bahwa kuasa darah-Mu melindungi kami, melindungi keluarga kami, melindungi kota kami Medan, melindungi bangsa kami Indonesia, bahkan melindungi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang menebus dosa seisi dunia ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengambil cawan yang berisi anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bersyukur Bapak Ibu Saudara untuk korban Tuhan Yesus di atas kayu salib, yang olehnya setiap kita yang percaya, kita memperoleh pengampunan atas setiap dosa-dosa kita. Yang olehnya kalau kita sungguh-sungguh percaya, kita memperoleh kesembuhan oleh karena firman Allah berkata oleh bilur-bilur Yesus, segala penyakit kami disembuhkan. Terima kasih untuk kasih yang terlalu besar yang telah Tuhan nyatakan di atas Golgota 2000 tahun yang lalu. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk kemurahan hati-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan hati-Mu Tuhan. Kami memuji Engkau, kami memuliakan nama-Mu. Mari sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, mari angkatlah hatimu, angkatlah tanganmu, dan sembah Yesus. Bersyukur untuk kebaikannya, bersyukur untuk kemurahan hatinya, bersyukur untuk perlindungan yang diberikan kepada setiap kita. Oleh darah Yesus Kristus, kita memperoleh damai sejahtera, memperoleh kemenangan, memperoleh kekuatan, memperoleh pengampunan atas setiap dosa kita. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari semua kita yang percaya berkata, amin. Sikap saling mengampuni dan memaafkan adalah nilai kekeluargaan yang harus kita bangun di gereja kita. Bersama saya, Dona Ivana, kita akan menyaksikan info CWS panjang minggu ini. Untuk ibadah online dapat bergabung di channel YouTube Multimedia CWS Gatsu dan Facebook GSJA CWS Gatsu dan akan ditayangkan pukul 7 WIB. Untuk doa dan konseling online dapat menghubungi Ibu Ade dan Saudari Elizabeth melalui via WA. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Andre Watimena, anak dari Bapak Daud Tobing dan Ibu Adriani pada hari Senin 30 Maret 2020. Gembala sidang, pengurus, staf, dan seluruh penata layan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. Oh, This is your birthday song. celebration all night long. May all your dreams come true. We sing all together. Happy birthday to Berikan persembahan dengan dua cara, yaitu non-tunai dengan men-scan QR Code, atau tunai dengan mengumpulkan persembahan dan memasukkannya ke dalam amplop persembahan yang selanjutnya akan dibawa ke gereja di minggu selanjutnya.
Penukaran persembahan bisa dengan scan kode QR. Persembahan dapat dilakukan dengan berbagai aplikasi seperti Dana, GoMobile, GoPay, OVO, Sakuku, Link Aja, atau T-Money. Bagaimana caranya? Ikuti langkah-langkah berikut. Temukan kode QR di gereja Anda di standing poster, tin card, atau di stiker. Buka aplikasi yang ingin digunakan dengan scan kode QR. Masukkan nominal persembahan Anda. Konfirmasi. Masukkan PIN Anda. Konfirmasi. Persembahan Anda berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah info CWS sepanjang minggu ini. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu yang berada di rumah, mari kita berdoa secara khusus kepada bangsa kita. Kita tahu virus corona sedang melanda dunia, melanda Indonesia, melanda kota kita. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mohon pertolongan Tuhan, agar Tuhan Yesus membantu pemerintah kita untuk mengatasinya. Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih untuk memberikan hikmat dan marifat kepada pemerintahan kami, Tuhan. Bapa, kami umat-Mu, Tuhan, turut taat Tuhan kepada anjuran pemerintah. Oleh karena itu Tuhan, Engkau urapi pemerintahan kami, Engkau urapi presiden kami Tuhan, Engkau urapi seluruh menteri-menteri yang berkaitan dengan kesehatan ini Tuhan. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih Bapa. Oh Yesus, Yesus tolong bangsa ini. Yesus urapi bangsa ini. Engkau halau Tuhan, Engkau halau segala virus, Engkau halau segala penyakit Tuhan, virus corona yang sedang melanda Indonesia Tuhan. Oh haleluya Yesus. Bapa, kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Engkau mengulurkan tangan-Mu Tuhan, Engkau mendengarkan doa-doa kami Bapa. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati Tuhan seluruh staf medis Tuhan, para dokter, para perawat Tuhan, dan setiap orang yang bekerja di rumah-rumah sakit Bapa, dan setiap orang yang bekerja di klinik-klinik Tuhan. Bapa, Engkau memberkati orang-orang yang bekerja di garis terdepan Tuhan, di garda terdepan Bapa, dalam mengatasi virus corona ini Bapa. Tuhan Yesus tolong, bermukjizatlah Engkau Tuhan di bangsa kami. Engkau mengurapi bangsa kami Tuhan, Engkau menyelamatkan bangsa kami Bapa. Oh Yesus tolong, Yesus tolong, Yesus tolong, Yesus tolong, Yesus tolong, Yesus tolong, Yesus tolong. Bapa, Tuhan, ini minggu kedua Tuhan kami tidak dapat bersekutu di gereja-Mu Tuhan. Bapa, kami rindu Bapa, virus ini secepatnya berlalu Bapa.
agar kami dapat beribadah, berkumpul kembali di bait-Mu Tuhan. Saat ini kami Tuhan, seluruh umat-Mu beribadah di rumah Bapa. Walaupun kami tahu Tuhan, kami tahu Engkau hadir di setiap rumah-rumah jemaat Tuhan. Engkau menjamah umat-Mu di setiap rumah-rumah di mana kami berada Tuhan. Bapa, Engkau angkat kekhawatiran kami, Engkau angkat ketakutan kami Tuhan. Bapa, Engkau tahu bagaimana kami harus mengisolasi diri kami di rumah saat ini Bapa. Oh Yesus, Yesus, Yesus tolong, Yesus urapi. Bapa, berkati hamba-hamba-Mu Bapa. Berkati para pendeta Tuhan. Berkati gembala kami di tempat ini Bapa, yang terus berupaya Bapa agar seluruh umat Tuhan walaupun saat ini berada di rumah, tapi tetap dapat dilayani oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Bapa, Engkau memberkati juga umat-Mu Tuhan, yang pada saat ini Bapa kesulitan dalam mendapatkan makanan, kesulitan dalam mendapatkan keuangan. Engkau tolong Tuhan saudara-saudara kami yang harus Tuhan, yang harus keluar rumah Bapa untuk mendapatkan rezeki Bapa. Engkau berkati mereka Bapa. Berkati Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau tahu Bapa pergumulan kami pada saat ini. Engkau tahu Tuhan kerinduan kami pada saat ini. Oleh karena itu Bapa, kami hanya berserah kepada-Mu saja. Kami rindu kuasa Roh Kudus-Mu. Kami rindu kekuatan-Mu turun di atas kami Bapa, ke rumah-rumah kami, ke setiap umat-umat-Mu Tuhan. Agar kami Bapa dijauhkan, diluputkan Tuhan, dipelihara Bapa oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau yang mendengarkan doa kami ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami segera Tuhan mendapatkan doa berkat. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua tangan kita dan terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Mari semua kita yang percaya berkata amin.